Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali di mata pelajaran IPA dan tentunya bersama Ibu lagi ya. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak ibu sekalian, ibu tanya, siapa yang tadi malam sudah belajar di rumah? Siapa yang tadi malam sudah membaca materi yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, Vina. Ya, betul Vina. Hari ini kita akan belajar tentang suhu. Hari ini kita akan belajar tentang suhu ya. Ayo anak-anak, keluarkan buku kalian, buka halaman 85. Dibuka buku halaman 85. Ibu harap tadi malam semua sudah baca materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang suhu. Oke, Ibu tanya, siapa yang tahu apa itu suhu? Ada yang tahu? Ya, betul Firda. Suhu merupakan tingkat derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu akan menjadi besaran yang akan menyatakan ukuran derajat panas dan dingin suatu benda. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari suhu? Ada yang bisa menyebutkan? Baik, contoh suhu itu panas, dingin, sejuk, hangat, itu semua termasuk contoh? Iya, betul. Itu semua termasuk contoh dari suhu. Lalu anak-anak, bagaimana untuk mengetahui suhu suatu benda? Ada yang tahu? Iya, baik. Indra perasa. Tangan merupakan indra perasa. Indra perasa dapat merasakan panas dan dingin suatu benda. Namun, apakah indra perasa merupakan pengukur suhu yang handal? Bagaimana? Tidak ya? Tidak. Tidak, ada yang tahu alasannya kenapa? Kenapa indra perasa bukan pengukur suhu yang handal? Ada yang tahu? Baik, indra perasa memang dapat merasakan panas dan dingin suatu benda. Namun, indra perasa bukan merupakan pengukur suhu yang handal. Mengapa? Mengapa? Karena suhu benda yang dirasakan oleh indra perasa menghasilkan ukuran suhu yang kualitatif, yang artinya tidak dapat dipakai untuk menjadikan acuan. Suhu yang dihasilkan oleh indra perasa itu menghasilkan ukuran suhu yang kualitatif, yang artinya yang tidak bisa dipakai sebagai acuan. Lalu bagaimana untuk mengetahui suhu suatu benda? Suhu suatu benda harus diukur dengan alat ukur suhu yang disebut termometer. Termometer itulah yang digunakan untuk mengukur suhu suatu benda. Ada yang tahu termometer? Atau ada yang pernah melihat bentuknya termometer? Termometer itulah yang digunakan untuk mengukur suhu suatu benda.
Dan termometer memiliki macam dan prinsip kerja yang berbeda. Ada yang bisa menyebutkan macam-macam dari termometer? Atau ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis termometer? Tidak ada ya? Baik, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis termometer dan prinsip kerja dari termometer. Yang pertama, termometer zat cair. Biasanya, termometer yang menggunakan zat cair itu termometer laboratorium dan termometer pengukur suhu badan. Baik, ini merupakan termometer laboratorium. Bentuknya panjang. Biasanya, termometer ini diisi menggunakan alkohol dan air raksa. Dan biasanya termometer ini digunakan pada saat praktikum di laboratorium. Yang selanjutnya yaitu termometer suhu badan. Termometer ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Contohnya ketika kita sakit, kita panas dan dinginnya kita, suhu tubuh kita diukur menggunakan pengukuran ini yang disebut dengan termometer suhu badan. Pipa di bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak cepat turun ke labu. Jenis-jenis termometer yang kedua yaitu termometer bimetal. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Mengapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan yang lain. Hal ini biasanya dimanfaatkan untuk membuat termometer. Dan untuk jenis-jenis termometer yang terakhir, yang ketiga yaitu termometer kristal cair. Termometer kristal cair ini terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah. Jika suhu berubah, warna akan berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh manusia, dan digunakan untuk mengukur suhu akuarium dan sebagainya. Dan biasanya termometer yang sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu termometer suhu badan dan termometer laboratorium. Baik anak-anak, masih semangat untuk belajar? Masih semangat untuk belajar? Yang pasti semua harus tetap semangat ya dalam belajar. Oke, Ibu tanya lagi. Berapa suhu tubuh manusia sehat? Manusia sehat itu suhu tubuhnya berapa? Ada yang tahu? Iya betul. Suhu tubuh manusia sehat itu yaitu 37 derajat Celcius. Apa itu Celcius? Celcius merupakan salah satu contoh satuan dari suhu atau skala suhu. Selain Celcius, satuan suhu apa lagi? Ada yang tahu? Iya betul, ada Celcius, ada Fahrenheit, dan ada Reaumur, juga ada Kelvin. Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin itu semua merupakan satuan suhu atau skala dari suhu. Oke, sekarang Ibu punya pertanyaan lagi. Apa yang terjadi jika suhu pada benda itu berubah? Ada yang tahu? Baik, Ibu jelaskan.
Salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda itu naik, secara umum ukuran benda akan bertambah. Dan peristiwa itu disebut dengan pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda akibat perubahan suhu. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Pada pemuaian zat padat terjadi pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Akan tetapi, pada pemuaian zat cair dan zat gas hanya terjadi pemuaian volume saja dan berbeda dengan pemuaian yang terjadi pada zat padat. Di mana zat padat itu pemuaiannya terjadi pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Baik anak-anak, itu semua merupakan materi suhu dan perubahannya. Sebelum Ibu akhiri, mungkin ada yang belum paham tentang materi suhu dan perubahannya. Ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, jadi yang perlu kalian ingat adalah indera perasa bukan pengukur suhu yang handal. Mengapa? Karena pengukuran suhu yang dihasilkan oleh indera perasa menghasilkan pengukuran suhu yang kualitatif, yang artinya tidak dapat dipakai sebagai acuan. Dan suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut dengan termometer. Alat ukur suhu itu apa namanya? Iya, betul, termometer. Dan biasanya termometer yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu termometer suhu badan dan termometer laboratorium. Mungkin itu saja materi mengenai suhu dan perubahannya yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, tetap rajin dalam belajar, dan jangan lupa ya, kerjakan tugas uji kompetensi pada halaman 154 di rumah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalian belajar, Ibu juga terus belajar untuk menjadi guru yang terbaik untuk kalian semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.